Kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Center of Excellence Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahas tentang aspek pengadaan. Mau jadi ASN Provinsi Jawa Barat itu seperti apa aja sih? Ya, setiap tahun pasti ada tadi ya CPNS dan P3K. Betul. Merencanakan kebutuhan berdasarkan jabatan prioritas itu kan tanpa melanggar peraturan yang sudah ada. CPNS P3K itu mutlak menjadi hak kewenangan dari pemerintah pusat. Mutasi masuk ke lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ada dua mekanisme akuisisi talenta, yang kedua talent scouting. Bisa menjadi akselerator program-program prioritas perangkat daerah. Kasian mereka juga, 80%-nya lama. Halo Kang Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara. Kali ini kita kembali lagi ke episode khusus Center of Excellence of Provinsi Jawa Barat ya. Center of Excellence Provinsi Jawa Barat. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang aspek pengadaan. Kita kedatangan bintang tamu ini, narasumber yang sangat hatam di bidang pengadaan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita ketemu lagi. Halo Teh Intan. Halo Teh Ica. Halo Teh Ica. Silakan mau memperkenalkan diri dulu. Ladies first atau mau? Ladies first dong. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Karina Intan. Saya analis kepegawaian ahli muda dari bidang mutasi dan promosi BKD Provinsi Jawa Barat. Ya, perkenalkan Akang Teteh. Nama saya Ferry Febriansyah Lubis. Jabatannya sebagai analis kepegawaian ahli pertama, sama di bidang mutasi dan promosi Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini dipandu oleh saya Farisa dari BKD Jabar. Ya, Akang Teteh, kita akan bahas tentang aspek sistem merit, yaitu pengadaan. Ya. Sebenarnya di pengadaan ini ya, Kang Ferry, kalau misalnya mau masuk mau jadi ASN Provinsi Jawa Barat ya, itu seperti apa aja sih, Kang? Baik, saya jelaskan barangkali ya untuk kaitan sama pemenuhan pegawai gitu kan bisa terdiri dari 3 jalur Teh. Yang pertama jalur CPNS, jalur P3K, dan kemudian mutasi. Nah, kaitan sama mutasi barangkali nanti akan lebih jelasnya dilanjutkan sama Teh Intan. Dan untuk dari sisi CPNS dan P3K, mungkin karena memang alur dari sisi pengadaan dan CPNS dan P3K ini memang merupakan kewenangan dari instansi pusat. Kami di daerah memang merupakan pelaksana dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh instansi pusat, dalam hal ini Menpan, BKN, dan LAN itu seperti itu. Dan kaitan sama pemenuhan aspek 2 tadi, alhamdulillah di Provinsi Jawa Barat ini sudah cukup berjalan dengan baik gitu kan, karena memang di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah mendapatkan alokasi formasi setiap tahunnya. Jadi eviden-eviden yang akan disampaikan pada saat penilaian sistem merit itu alhamdulillah cukup lengkap. Tinggal kita mendokumentasikan gitu bagian dari eviden-eviden yang sudah kita laksanakan gitu. Seperti itu sih Teh. Jadi sekarang udah ada 3 metode. Yang pertama adalah CPNS, lalu P3K, dan terakhir mutasi atau pindah instansi. Oke. Nih di bidang bidang PPIK sendiri kan ada yang bertugas untuk pengadaan ASN nih, Kang ya. Sejauh ini ketersediaan rencana pengadaannya setiap tahun berjalan seperti apa? Ya, untuk rencana pengadaan itu sebetulnya tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Setiap instansi itu diwajibkan untuk menyusun kebutuhan 5 tahun. Jadi kita di bidang PPIK, dalam hal ini bidang PPIK yang in charge dalam menyusun kebutuhan ini, setiap tahunnya menyusun kebutuhan ini sesuai dengan kondisi existing berdasarkan Anjap ABK dan peta jabatan yang terbaru yang sudah ditetapkan oleh biro organisasi. Jadi kita menyusun perencanaan kebutuhan sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadikan dasar untuk nanti kita dalam pengusulan CPNS atau P3K yang akan kita usulkan ke Menpan gitu, seperti itu Teh. Iya, jadi kalau misalnya para netizen bilangnya kok kurang. Sebenarnya itu udah berdasarkan tadi ya, ada analisisnya loh, ada dasarnya itu tadi pertimbangannya. Iya, satu lagi barangkali yang mendasari dari perencanaan kebutuhan itu selain nanti ada penyusunan jabatan prioritas, kemudian berdasarkan juga dengan batas usia pensiun pegawai gitu kan, mempertimbangkan itu, kemudian juga jalurnya bisa diisi dari P3K, CPNS, dan mutasi. Nah, nanti
perencanaan itu diisi dari 3 jalur tadi itu. Kita perangkat daerah merencanakan pemenuhan kebutuhan pegawaian dari 3 jalur yang tadi itu teh. Oke. Berarti tadi ya setiap tahun pasti ada. Iya. Terus tadi apakah melibatkan perangkat daerah lain, ada juga kayak biro organisasi Betul, gitu betul juga. Selain itu juga kan ada keterlibatan dari perangkat daerah itu sendiri. Jadi kita BKD itu mengkolektifkan kebutuhan yang ada di setiap perangkat daerah. Jadi mereka merencanakan kebutuhan berdasarkan jabatan prioritas seperti itu dalam jangka 5 tahun. Mempertimbangkan tadi kan BUP dan melalui jalurnya CPNS, P3K atau mutasi. Jadi mereka merencanakan itu dan kemudian kita BKD itu mengkolektifkan data-data yang sudah disusun oleh perangkat daerah seperti itu. Oh iya, karena kan pengadaan sekarang udah jelas misalnya dibutuhin untuk perangkat daerah mana berapa orang gitu ya. Betul, spesifik deh. Kalau untuk formasi yang ditetapkan itu sangat spesifik sekali, baik itu dari sisi penempatan, jumlah dan klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Betul, bahkan sampai turun ke pendidikannya jurusan apa. Betul teh. Jadi, harapannya supaya pemenuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perangkat daerah ya. Betul, kan, ya? supaya tepat fungsi dan tepat tujuan juga gitu kan. Jadi ketika mereka masuk tuh memang sesuai dengan orang-orang yang diharapkan untuk mengisi kekosongan PNS yang ada gitu teh. Oh iya, keren sekali. Ini kita baru ngobrolin soal tadi ya CPNS dan P3K. Betul. Kalau dari pindah instansi gimana Teh Intan? Kayak gimana sih prosedurnya sekarang? Jadi untuk mutasi masuk ke lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya ada 2 mekanisme. Yang pertama akuisisi talenta, yang kedua talent scouting. Nah kalau misalkan akuisisi talenta sebenarnya kurang lebih sama dengan penerimaan CPNS. Jadi pada dasarnya kita mengidentifikasi kebutuhan perangkat daerah untuk membutuhkan jabatan apa, spesifikasi pegawai yang dibutuhkan itu latar belakang pendidikan apa, apakah mereka perlu memiliki pengalaman kerja di sektor ataupun pekerjaan tertentu. Nanti sudah kita aktifkan data dari perangkat daerah, kita buka, nanti pelamar pun akan melamar sesuai dengan jabatan nanti akan kita tempatkan di perangkat daerah tertentu, seperti itu. Lalu kalau untuk talent scouting ini adalah penerimaan mutasi ke Jawa Barat untuk jabatan administrator ataupun jabatan pengawas dan jabatan fungsional. Tapi untuk kemarin sudah kita laksanakan untuk talent scouting ini kita sudah berhasil menerima dan membuka untuk formasi pengelola barang dan jasa ahli muda nanti yang rencana penempatannya di Biro Barjas. Jadi kalau pada dasarnya di Jawa Barat ini baik itu dari CPNS, P3 ataupun mutasi, kita memang mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhannya, kita buka dan mereka ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar, seperti itu. Iya betul. Ini saya juga produk kita talenta ya. Dan berhasil kan ternyata ahli di bidang kehumasan kan. Nah, memang Akang Teteh kalau misalnya aku tadi saya kan ngebandingin ya Teh ya, misalnya di Provinsi Jawa Barat apa, terus di Kota Bandung kayak apa, terus kota-kota lainnya kayak gimana. Kalau di kita itu udah jelas misalnya dia akan dia membutuhkan pendidikan apa atau riwayat pekerjaan apa. Tapi kita tidak jelas misalnya mau dimasukin ke perangkat daerah, istilahnya kayak blind test ya Teh ya. Jadi lebih adil gitu. Karena kan kita nggak bisa pilih-pilih atau kita nggak perlu harus ada koneksi dan lain-lain gitu. Jadi memang blind test dan itu menurut saya sih lebih adil ya gitu. Dan yang penting kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, udah siap ditempatkan di mana aja nih. Nah kalau misalnya tadi regulasinya kalau dari mutasi ada Teh? Ada Teh, jadi kita sudah memiliki dasar kebijakan ataupun yang meregulasi terkait dengan mutasi itu Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 49 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan mutasi pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi mutasi sendiri sebenarnya itu tadi yang sudah saya jelaskan, pertama eksternal, yang kedua internal. Untuk pemenuhan kebutuhan pegawai di internal itu ada redistribusi dan mutasi APS. Kalau mutasi APS, pegawai yang memiliki minat ataupun rencana pindah ke perangkat daerah lain, nanti mereka mengajukan mutasinya pada aplikasi yang namanya e-mutasi yang bisa diakses melalui akun Siap Jabar masing-masing pegawai. Nah, kalau misalkan redistribusi, pada dasarnya redistribusi ini menjadi kewenangan BKD yang nanti akan kita tempatkan pegawai pada perangkat daerah tertentu tergantung sesuai dengan indikator yang menjadi concern pimpinan saat ini. Misalkan
pimpinan sedang concern kepada perangkat daerah yang bekerja dalam hal penanganan stunting. Berarti nanti ASN ataupun pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan khusus terkait dengan penanganan stunting akan kita redistribusi ataupun fleksibel menyesuaikan arahan dan kebijakan pimpinan pada dasarnya kalau untuk yang redistribusi seperti itu. Iya betul, karena kan penentunya juga ada di SDM ya Teh ya gitu. Jadi eskalasi kebijakan pimpinan bisa dilakukan oleh pekerja atau pegawai yang nanti akan diredistribusi. Sekarang lagi diredistribusi ya prosesnya Teh? Kemarin. Jadi penguatan kelembagaan yang kaitannya dengan concern pimpinan itu kan. Lalu untuk redistribusi juga kita ini fokus juga terkait dengan upaya preventif ataupun antisipatif dari adanya kemungkinan benturan kepentingan. Jadi ketika ada pegawai yang memiliki kekerabatan dalam satu perangkat daerah tertentu, sebagai upaya preventif yang tadi sudah saya sampaikan, kita alihkan ke perangkat daerah lain dengan mempertimbangkan minat perangkat daerah, jarak, pengalaman kerja, dan hal lainnya. Wow, banyak sekali dipertimbangkan ya. Karena itu dia yang penting ketika orang masuk ke situ langsung bisa lompat gitu ya, ngikutin organisasinya. Oke. Ini baru soal tentang mutasi ya. Kalau misalnya tentang pengadaan ASN itu kebijakan internalnya seperti apa, Kang? Di kami itu sudah menyusun juga Pergub tentang pengadaan pegawai, itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020. Jadi kita sebetulnya memang tidak terlalu bebas dalam menetapkan peraturan kaitan dengan pengadaan ini, karena memang pengadaan ini menjadi kewenangan dari instansi pusat tadi itu sendiri. Tapi sebetulnya kita mengisi kekosongan-kekosongan peraturan yang ada di atasnya gitu kan, tanpa melanggar peraturan yang sudah ada gitu kan. Jadi memang kita itu hanya berbicara global, karena memang Pemda sendiri sebagai sebagai eksekutor gitu kan, eksekutor dari hasil kebijakan, memang tidak bisa berbuat banyak nih kaitan sama pengadaan ASN ini. Jadi tetap semuanya kebijakan itu diatur oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sih sebetulnya yang lebih banyak bisa kita gali lagi sebetulnya kaitan dengan mutasi itu kan bisa lebih fleksibel kaitannya. Tapi kalau untuk PCPNS P3K itu mutlak menjadi hak kewenangan dari pemerintah pusat sih gitu Teh. Betul. Sampai kemarin yang P3K itu jumlahnya segitu memang. Betul. Memang itu adalah instruksi dari pusat ya. Betul. Memang dari pusat juga memang suka ada instruksi tambahan gitu kan. Yang maksudnya ketika nanti ada kebijakannya hanya diisi dari P3K guru atau nakes. Nah itu mungkin kebijakan harus dijalankan di pemerintah daerah dalam hal ini sih gitu, seperti itu. Kalau dalam perencanaan nih Kang, dari perencanaan, proses maupun pelaksanaan pengadaan ASN ini mengedepankan prinsip-prinsip secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif enggak sih? Oh iya, pasti sih itu, karena memang kan prinsip dari pengadaan itu kan transparan, bersih dari tindak-tindak korupsi, bersih, kemudian terbuka gitu kan untuk masyarakat luas. Dalam hal ini Pemprov Jabar sudah melaksanakan praktik-praktik yang tadi gitu ya. Dalam hal keterbukaan informasi kita mengumumkan melalui media sosial gitu, media cetak, kemudian melalui podcast juga beberapa kali sempat diumumkan juga kaitan dengan pelaksanaan penerimaan pegawai gitu kan. Kita juga membuka call center seperti itu kan, kita menyaring informasi yang memang dibutuhkan oleh netizen gitu kan. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk melamar jadi CPNS atau P3K di Pemprov Jawa Barat, kita dengan senang hati menerima pertanyaan-pertanyaan baik dari itu persyaratan, kemudian dari hal yang lain yang perlu disampaikan, itu kita terima melalui call center sih sebetulnya. Betul. Kalau sekarang tuh pendaftaran upload gitu ya Kang ya? Iya betul. Okay. Sekarang itu pendaftaran ASN itu sudah berbasis digital Teh. Jadi mulai dari awal pendaftaran sampai pemberkasan akhir kelulusan itu semua udah digital. Jadi peserta itu udah mengakses SSCASN yang di aplikasinya dipunya oleh BKN itu sudah bisa mengupload persyaratan-persyaratan yang disyaratkan gitu kan. Jadi mereka memonitor hasil ujian gitu, memonitor hasil verifikasi itu melalui sarana website SSCASN tadi itu. Iya nih, itu adalah bentuk tidak diskriminatif ya Kang ya. Betul. Jadi udah kalau ketemu muka kan kita bisa lihat atas sampai bawah nih, tapi kalau upload nih ya Kang Teteh, udah itu tidak diskriminatif. Kita lihat dari dokumen memang dinilai berdasarkan dokumen dokumennya lengkap. Betul. Dan yang penting adalah sesuai jadwal ya Kang ya. Jangan udah ditutup malah ngedaftar. Itu betul. Iya, berarti itulah skema yang udah berjalan ya dari CPNS dan tes P3K tadi. Betul. Okay. Kalau tesnya juga kan sekarang komputer ya, seperti yang sudah di BKN lakukan, dan itu
telat sedikit nggak bisa masuk gitu kan. Betul. Untuk tes CPNS dan P3K ini sudah berbasis CAT gitu ya, komputer assistant test yang dimiliki oleh BKN, di mana peserta itu real time gitu, ketika mereka sudah menyelesaikan tesnya gitu bisa langsung lihat skornya, dan skornya itu ditayangin langsung di kanal YouTube BKN. Jadi ketika memang peserta selesai ngisi satu soal itu otomatis ada nilai yang terupdate gitu kan setiap saat gitu kan. Jadi ketika ada peserta lain yang dapat nilainya lebih banyak akan naik seperti itu. Jadi real time, jadi lebih objektif dan lebih transparan gitu pembukaan untuk pada saat seleksinya seperti itu Teh. Iya, termasuk pengumumannya juga Kang ya bisa diakses di website gitu. Betul. Kita juga lampirkan informasi resmi dan informasi yang detail gitu ya di website dengan tahapan per tahapan, mulai dari pembukaan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi sampai dengan pemberkasan, semuanya kita tampilkan di website Teh. Oh, itu bisa menjadi tolak ukur ya Kang ya, bahwa prosesnya sudah berjalan terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. Betul itu salah satunya yang menggambarkan aspek yang tadi itu memang keterbukaan informasi tadi Teh gitu. Iya, saya juga sempat sih dapat pertanyaan. Ini saya udah nilai segini, kan besoknya masih ada peserta lainnya ya. Dia bisa ngebandingin nilai dia dengan nilai orang lain di hari yang berbeda. Iya. Dan bagusnya sekarang tes CASN ini sebetulnya tidak mutlak di satu tempat. Jadi ketika orang tesnya di Jawa Barat tapi dia orang Papua, dia bisa ikut tes di Papua aja gitu. Oh iya betul. Makanya kemarin pas P3K itu ada yang di kantor Jakarta, walaupun memang dia penerimaan untuk Jawa Barat. Betul. Jadi lebih efektif, efisien sih sebenarnya. Memudahkan peserta. Jadi jangan sampai mereka udah keluar ongkos banyak, apalagi harus nginep gitu jauh-jauh ke sini ya. Iya, betul Teh. Supaya mudah-mudahan mereka lebih konsentrasi juga kan, lebih fit dari segi kesehatan ketika mengerjakan tesnya. Wah, sebenarnya udah makin kesini makin bagus kebijakannya mendukung para peserta CASN. Betul. Oke. Kang, kalau misalnya CPNS atau tes P3K kan itu kan per tahun ya Kang. Ada pasti setiap tahunnya. Walaupun misalnya pengadaan 2022 diselesaikan 2023 karena prosesnya panjang tadi. Betul. Oke. Kalau mutasi nih Teh, itu ada periodenya nggak sih dalam setahun, seperti apa? Untuk yang sudah kita laksanakan di 3 tahun ini, mulai dari tahun 2021, 2022, tahun 2023, itu idealnya 1 tahun itu dilaksanakan 3 kali periode penerimaan mutasi masuk ke Jawa Barat. Itu yang melalui akuisisi talenta. Nah, untuk yang talent scouting sebenarnya tentatif. Jadi misalkan yang dibutuhkan fungsional apa pada periode ini, itu yang nanti akan kita buka. Kalau yang kemarin kan kita buka Barjar karena untuk penguatan MCP. Jadi sebenarnya untuk mutasi ini saling melengkapi dengan P3K. Jadi ketika misalkan ada formasi yang belum bisa dipenuhi melalui pengadaan CPNS ataupun P3K, itu bisa dipenuhi ataupun dimaksimalkan melalui jalur mutasi. Jadi kita lebih fleksibel kalau mutasi kan, yang tadi sudah disampaikan oleh Ferry, kalau misalkan P3K itu formasinya sudah ditentukan oleh pusat. Kalau mutasi kan sebenarnya diserahkan kepada maksudnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tapi yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah kemampuan anggaran kita gitu. Jadi baik itu penerimaan CPNS, P3K ataupun mutasi memang tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, seperti itu. Betul. Dan kondisi ideal setahun dalam 3 kali dalam setahun itu sudah melalui beberapa pertimbangan ya Teh ya. Mungkin diantaranya ada pegawai yang pensiun dalam waktu tertentu, terus ada mungkin tidak lolos di gelombang 1, dia bisa dibuka lagi untuk gelombang berikutnya. Wow, itu. Kalau untuk pola-pola mutasi ini sebenarnya dilakukan mikir ya Teh ya, kayak analisisnya harusnya dibikin kayak gini. Itu untuk keberlangsungan pembangunan Pemprov Jabar sendiri ya? Iya, jadi pada dasarnya untuk mutasi masuk Jawa Barat itu dari dan untuk perangkat daerah. Jadi mulai dari penentuan formasi itu dari perangkat daerah. Pembuatan soal untuk soal-soal yang memiliki jabatan teknis seperti misalkan analis jalan jembatan, memang kita berkoordinasi dengan DBMPR ataupun dengan Disperki, ataupun yang kaitannya dengan analis kesehatan berarti kita koordinasi dengan kesehatan. Lalu setelah mereka memberikan usulan formasi, kita buka dan nanti di tahapan wawancara calon atasannya langsung nanti akan mewawancara. Jadi pada dasarnya untuk yang mutasi masuk ke Jawa Barat memang dari dan untuk perangkat daerah. Nah, kalau misalkan tujuannya Teh itu tadi sebenarnya kita kalau untuk mutasi masuk ke Jawa Barat kita berusaha untuk mencari talenta terbaik yang ada di
seluruh Indonesia gitu yang memiliki minat. Jadi pada dasarnya untuk mutasi masuk ke Jawa Barat itu memang kita kan membuka kesempatan seluas mungkin dengan sistem yang transparan, akuntabel untuk menjaring PNS di luar Provinsi Jawa Barat yang memiliki minat ataupun ketertarikan untuk mutasi ke Jawa Barat. Nah, harapannya mereka itu bisa menjadi akselerator program-program prioritas perangkat daerah penempatannya, khususnya untuk program prioritas Provinsi Jawa Barat. Nanti karena serangkaian tes yang sudah diujikan kepada mereka itu merupakan tes yang betul-betul selektif, jadi peserta yang lolos itu diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk perangkat daerah penempatannya masing-masing. Nah, untuk tahun depan rencananya akan ada skema baru yang akan kita terapkan. Jadi kita itu akan melihat program prioritas pemerintah secara umum, lalu nanti di breakdown ke program prioritas perangkat daerah. Nanti kita lihat jabatan pelaksana apa yang memiliki andil ataupun peran untuk berkaitan langsung dengan program bahasa. Iya. Berkaitan langsung dengan keberhasilan program tersebut. Nanti kita akan lebih spesifik ke arah itu untuk nanti tahun depan seperti itu. Oh iya. Karena memang perangkat daerah sendiri dilibatkan ya Teh dari mulai perencanaan mereka mau butuh berapa, butuh kualifikasi seperti apa, sampai pembuatan soal dan yang terakhir wawancara mereka dilibatkan. Jadi ketika memang masuk pun mereka sudah bisa istilahnya beradaptasi dengan kira-kira orang yang kayak apa ya yang akan masuk gitu. Jadi dengan pola yang seperti itu diharapkan orang baru pun akan berkontribusi lebih cepat gitu dalam beradaptasi untuk membangun Jawa Barat lebih baik. Betul. Dan satu lagi Teh, sejalan juga nih dengan program yang sudah dilaksanakan dari pengadaan. Jadi perangkat daerah itu tidak asal mengusulkan Teh Intan sekarang itu kan. Jadi harus ada memang program prioritas mana yang mencatol kepada saat dia itu mengusulkan jabatan-jabatan mana gitu ke visi misi gubernur gitu. Jadi nggak asal mengusulkan ini jabatan A kosong tapi sebetulnya ada jabatan prioritas lain yang sebetulnya lebih penting. Oh iya, betul kita nilai juga. Misalnya kita akan penguatan digitalisasi, kita akan perbanyak rekrutmen prakom, prahum seperti itu yang mungkin. Yang memiliki background IT gitu ya. Betul. Jadi memang apa yang sudah nanti ditetapkan jadi formasi itu benar-benar yang dibutuhkan oleh kita gitu kan. Jadi kita arahkan perangkat daerah itu memang optimal dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan itu benar-benar optimal dan terencana gitu, nggak asal mengusulkan gitu Teh. Benar. Jadi jangan gara-gara kosong gitu jadi diisi, tapi lihat juga prioritas dari pemerintah daerah. Karena memang untuk penetapan formasi itu tidak 100% ditetapkan maksimal oleh Menpan. Paling besar misalnya kalau dari 100 itu maksimal tuh bisa pemotongan sampai 40%. Jadi memang kita usahakan yang kita usulkan benar-benar yang sangat kita butuhkan gitu Teh. Betul. Iya. Wow, itu banyak sekali ya pertimbangannya Kang. Nah, ini kita udah ngomongin soal tadi ya mutasi. Sekarang kalau misalnya ngomongin latsar Kang, tentang pelatihan dasar atau latsar untuk para calon ASN, ini seperti apa sekarang berjalannya? Terus kira-kira perangkat daerah mana sih Kang yang terlibat? Ya, untuk latsar sendiri sebetulnya diampu oleh perangkat daerah dari BPSDM ya, dalam hal ini pelaksana teknisnya dari BPSDM. Nah, mulai dari pelaksanaannya sampai dengan nanti prosesnya itu kan semuanya dilakukan oleh BPSDM. Jadi kita dari BKD support dari sisi data CPNS-nya gitu kan dari awal untuk mengantisipasi kaitan sama jadwal, kemudian penganggaran dari BPSDM, BKD secara inisiatif menginformasikan jumlah yang nanti akan dilatsarkan berapa dan kira-kira nanti masuknya di bulan apa. Jadi nanti BPSDM juga akan lebih mempersiapkan hal itu untuk lebih matang gitu, seperti itu sih. Oh, itu yang latsar ya Kang? Iya, betul. Terus selama pelaksanaan ini ada kendala nggak sih Kang dalam pelaksanaan? Kendalanya sih lebih ke arah teknis masalah jadwal sama penganggaran. Nah itu kita posisinya tadi itu kita mendukung dalam hal lebih awal menginformasikan kepada BPSDM jumlah dan kapan dilaksanakannya latsar itu. Jadi BPSDM bisa mempersiapkan lebih matang seperti itu mungkin Teh. Betul, karena BPSDM juga ngurusin Jawa Baratnya, kota kabupaten. Iya, karena memang latsar di BPSDM bukan hanya untuk fasilitasi latsar di Pemprov Jabar, mereka juga memfasilitasi permohonan latsar dari instansi yang lain gitu. Jadi mereka harus bikin jadwal timeline yang benar-benar pas gitu Teh. Iya. Melalui informasi di awal itu diharapkan gitu jadwal BPSDM juga
managing lebih gampang ya Kang ya. Betul Teh. Supaya tidak terkendala, jangan sampai misalnya teman-teman CPNS ini latsar setelah setahun Kang yang harusnya udah diangkat pelanggaran gitu. Iya kan nggak boleh itu ya. Betul. Kasihan mereka juga. 80%-nya lama. Nah, tadi udah ya seperti apa? Itu adalah hal yang diusahakan oleh tim PPIK ya. Betul. Untuk jangan sampai kegiatan latsar ini menunda atau merugikan dari CPNS tersebut. Betul. Oke, Kang, sejauh ini presentasi CPNS nih yang diangkat dari CPNS menuju PNS ini itu sesuai ditempatkan dengan formasi jabatannya atau seperti apa? Itu satu keharusan Teh. Jadi pada saat proses seleksi itu kan ditetapkan nih yang lulus siapa. Ketika kita mengusulkan ke BKN untuk menjadi penetapan NIP, itu dilihat sama BKN. Ketika si A melamar dinas B misalnya kan dengan penempatan C gitu kan, pada saat pengusulan juga harus sama nih. Kita nggak sama sesuai dengan formasi yang dilamar, itu BKN itu nggak akan memproses pengusulan NIP itu Teh. Jadi itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan gitu ya, menempatkan seorang CPNS sesuai dengan jabatan dan penempatan yang dilamar pada saat pendaftaran gitu Teh. Betul. Oh iya ya, karena nggak boleh ya Kang ya kalau tiba-tiba berubah gitu ketika PNS jadi jabatan apa. Betul, baik itu dari pengusulan CPNS maupun nanti diangkatnya jadi PNS. Jadi ketika nanti misalnya satu CPNS itu melamar posisi prakom di BKD nih, CPNS sudah ditetapkan, nanti diangkat PNS-nya pun harus posisi prakom di BKD lagi, nggak boleh meleset gitu. Ini maklum saya mah PNS jadul gitu. Kalau jadul kayaknya berubah-ubah tiba-tiba jadi TU gitu. harus. Sekarang mah udah bagus ya. Ya betul. Ini juga merupakan jaminan kita kepada pelamar ya bahwa kita akan menempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan. Karena mereka kan udah lulus, berarti kan mereka udah bisa gitu kan, udah bisa di kualifikasi itu. Jadi kita harus angkat ke dalam kualifikasi sesuai dengan yang mereka lamar gitu Teh. Nah itu karena balik lagi, makanya perencanaannya harus benar dulu ya dari perencanaan awal. Ini sebetulnya embrionya sebetulnya untuk menghasilkan CPNS atau P3K yang bagus itu dari perencanaan yang bagus juga. Betul. Gitu. Dan nanti di akhirnya ketika di PNS dia ngerjain SKP dikunci Kang, karena memang si poin kegiatannya harus sesuai dengan jabatannya. Betul. Oke. Ini bagian yang dari CPNS langsung JF itu bukan Kang atau beda lagi? Betul, sama juga baik itu JF maupun pelaksana juga SK CPNS dan SK PNS harus sama tuh Teh. Itu merupakan bagian dari pengawasan dari BKN. Jadi ketika nanti memang diawasi dari bidang BKN itu ada namanya Deputi Wasdal ya. Mereka tuh kadang-kadang mereka suka mengevaluasi hasil pelaksanaan CPNS ini, apakah penempatan CPNS sudah sesuai belum sama pelamaran atau sama dengan hasil kelulusan CPNS-nya. Nah, jadi mereka akan mengecek SK CPNS dan SK PNS-nya itu harus sama gitu Teh. Oh iya. Iya, udah bagus sekarang ya metodenya. Jangan hasil anjab-anjab kemana penempatan. Ya kadang-kadang kan misalnya kita saya ngelamar misalnya humas gitu kan, tiba-tiba ditempatin di TU misalnya kayak gitu kan. Itu nggak boleh Teh. Iya, pokoknya sekarang mah udah memang perencanaan sesuai dengan realisasinya ya Kang. Betul. Okay. Terus Kang, kan CPNS sudah susah-susah ya masuk ya. Tapi ada aja gitu yang mengundurkan diri nih. Nah, ada nggak sih Kang di CPNS yang mengundurkan diri di Pemprov Jabar, terus presentasinya seperti apa? Kalau di Jabar sendiri alhamdulillah nggak ada sih ya, karena memang mungkin ya ekspektasi yang mereka bangun untuk melamar ke Jabar itu sesuai gitu. Sesuai gitu ya. Harapannya karena memang Jabar mah udah juara dari semua sektor gitu ya kan. Ketika di Jawa Barat hari Selasa mungkin sudah pakai casual gitu kan, nggak terlalu formal gitu kan. Jadi kebanyakan CPNS yang mengundurkan diri kalau lihat dari berita-berita, yang pertama adalah masalah salary gitu ya. Betul. Nah, itu masalah salary. Kemudian untuk solusinya sebetulnya untuk teman-teman yang tertarik untuk melamar jadi CPNS, sebelumnya sih memang baca-baca dulu regulasi. Riset dulu gitu kan, yang penting masuk gitu, punya NIP enggak ternyata guys. Karena apa? Kasihan teman-teman yang sebetulnya memang udah pengen tiba-tiba kalah sama orang yang di atasnya dan mereka tuh mundurkan diri. Jadi menghambat kesempatan orang yang di bawahnya sebetulnya gitu kan, kasihan. Itu ya Kang Betul. Jadi dampaknya gitu. Dampaknya itu bukan hanya untuk dari sisi personal tapi juga ke instansi. Jadi ketika satu orang mengundurkan diri kan instansi sudah mengeluarkan kos untuk pelaksanaan seleksi, kemudian tenaga, waktu. Itu kan sayang ketika orang CPNS sudah diangkat, mengundurkan diri kan sia-sia gitu kan. Kosong gitu. Betul. Dan teman-teman yang di bawahnya kan jadi nggak bisa mengisi gitu kan, kasihan. Tapi itu memang secara kita global ya. Tapi kalau di Pemprov Jabar juga tidak terjadi seperti itu Kang? Tidak, alhamdulillah di Pemprov Jabar itu yang mengundurkan diri hampir dari 3 tahun formasi itu tidak ada yang mengundurkan diri, alhamdulillah.
Wow, 100%. Iya. Susah masuk Jabar, saya juga tertarik ke Jabar makanya masuk. Nah, biasanya kalau misalnya tadi kan pengunduran diri udah ya Kang ya. Iya. Oke, tadi dampak memang kalau misalnya ada yang mengundurkan diri itu untuk instansi ada ya, tapi Iya, memang betul. alhamdulillah di Pemprov Jabar sendiri tidak ada ya Iya, dari iya. tahun ke tahun ya Kang. Betul, betul. Kecuali yang kayak misalnya kemarin ya Perkom tidak terisi, memang tidak sesuai dengan kualifikasi gitu Iya, kan. yang tidak terisi itu antara dua, antara memang nggak ada pelamar dari awal atau ada pelamar mereka itu nggak lulus passing grade, itu nggak bisa dipaksain, jadi memang harus kosong. Dan Bisa juga diisi dari optimalisasi dari formasi yang berkesesuaian dengan formasi itu, biasanya diisi dari ranking kedua di formasi yang lain, tapi itu udah generate berdasarkan sistem oleh BKN, bukan sama Panselda teh. Bukan sama kami gitu, dari generate dari sistem BKN itu. Betul, dan kita memang given ya Kang ya, kita Betul. hanya pelaksana aja di sini. Nah itu ya betul teh. Oke. Nah, Akang berarti kan proses pemetaan ASN itu menjadi kuncinya ya Kang Betul, ya betul, dalam betul. Pengadaan ASN di Betul, Pemprov betul. Jabar ini. Selama ini Kang ada kendala nggak sih Kang yang dihadapi dalam pemetaan proses ASN ini? Proses pemetaan ASN ini memang susah-susah gampang ya kalau boleh dikatakan, karena memang pemetaan ini berawal dari Anjap ABK nih yang ditetapkan oleh Biro Organisasi. Nah, Anjap ABK ini kan dinamis ya Titan ya. Kadang-kadang kemarin juga ada Permenpan baru, Biro Organisasi harus menyusun Anjap ABK baru dan peta jabatan baru. Nah, Iya. sebetulnya ini adalah perencanaan kebutuhan adalah mulai impact-nya dari peta jabatan. Iya. Ketika peta jabatannya udah oke, kita bisa mengisi merencanakan kebutuhan nih 5 tahun ke depan gitu, seperti itu. Jadi challenge-nya sih sebetulnya lebih ke arah ketetapan peta jabatan aja sih. Selama peta jabatan memang udah oke, kita bisa menyusunnya lebih enak aja gitu, lebih. Betul, karena prosesnya tuh ada tadi perubahan peraturan, terus kemudian peta jabatan. Belum dari internal organisasi juga mungkin berubah ya Kang ya. Betul, dinamis sekali karena struktur organisasi yang sekarang itu betul-betul dinamis gitu kan. Setiap tahun mungkin ada aja perubahan. Nah, itu juga mempengaruhi biasanya gitu, mempengaruhi perencanaan kebutuhan yang sudah ditetap. Oh, kalau di mutasi itu terjadi juga nggak Teh? Kalau mutasi sebenarnya yang jadi tantangan itu adalah dinamisnya pegawai. Jadi jumlah pegawai yang pensiun, lalu misalkan pegawai yang saat ini sedang tugas belajar ataupun CLTN, ataupun misalkan ada jumlah pegawai yang meninggal, dan pengusulan perubahan jabatan pelaksana. Jadi karena dinamis, kita agak tricky, maksudnya memang agak tricky juga untuk menentukan arah kebijakan, karena pada dasarnya kebijakan itu harus didasarkan pada data yang valid. Data yang valid itu agak sulit ketika perubahan datanya terlalu dinamis. Makanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan sedikit ngerem gitu ya. Di Pergub 49 terkait dengan mutasi itu pada dasarnya bahwa pegawai tidak dapat mengajukan mutasi ke jabatan lain minimal 2 tahun. Jadi dalam kurun waktu tertentu kami bisa merumuskan kebijakan yang ideal karena mereka terkunci di jabatan asal. Ataupun misalkan pegawai yang mutasi masuk ke Jawa Barat ingin mengajukan kembali menjadi fungsional, itu tidak bisa dalam kurun waktu yaitu tadi 2 tahun itu. Harapannya formasi yang sudah dibuka untuk penerimaan mutasi masuk ke Jawa Barat seperti CPNS, jadi mereka terkunci di jabatan tersebut baru dapat mengajukan ke jabatan pelaksana yang lainnya, seperti itu. Betul. Rehat 2 tahun tuh untuk satu orang ya Teh. Jadi Iya. jangan orang-orang tuh juga punya 2 tahun tem waktu beda-beda, itu tetap harus memikirkan ini mutasi kan. Tapi dengan 2 tahun insya Allah mudah-mudahan bisa merumuskan kebijakan yang lebih baik ya Teh ya untuk organisasi. Oh, iya, jangan sampai terlalu dinamis, jadinya apa yang kita bikin udah nggak udah lewat gitu. Iya, jadi terus updating data pegawai yang meninggal juga itu agak sulit ya Fer. Iya, betul, jadi betul. misalkan gini Teh, ada pegawai yang meninggal di perangkat daerah A, otomatis ketika dia meninggal formasinya kosong. Nah, kalau misalkan formasi itu kosong, berarti apalagi misalkan di jabatan yang strategis gitu ya, ada yang keterkaitan langsung dengan IKUP kepala perangkat daerahnya, berarti baiknya seharusnya diisi. Karena database di kita itu tidak otomatis mengupdate kekosongan formasi jabatan tersebut,
memang dibutuhkan bantuan dari rekan-rekan fasil di perangkat daerah masing-masing untuk dapat mengupdate, biar kami di BKD mengetahui bahwa jabatan tersebut kosong. Nanti kita akan merumuskan arah kebijakannya seperti apa, apakah pengisian dari perangkat daerah lain, apakah pembukaan untuk formasi masuk ke Jawa Barat dan lain-lain. Oke. Intinya update data teh sebetulnya, Iya, karena kan itu. Jawa Barat udah digital semuanya nih, pasti induknya dari data itu sendiri. Ketika datanya update, pasti nanti outputnya pun akan sesuai harapan sebetulnya. Iya. Gitu ya. Berarti kendalanya itu rata-rata nih Teh ya, biasanya dinamika organisasi yang memang dinamis tadi ya. Salah satu caranya adalah tadi ngerem selama 2 tahun, terus kemudian keterlibatan fasil dalam aktifnya fasil gitu bisa membuat kebijakan kita lebih istilahnya lebih aplikatif gitu untuk mereka. Betul. Itu mungkin solusi yang dilakukan oleh Jabar ya Kang ya. Betul. Dan satu lagi, maksudnya pegawai pun memiliki mau untuk mengupdate data pribadinya masing-masing di akun Siap Jabar masing-masing gitu. Karena kalau misalkan hanya menggantungkan ke fasil Siap Jabar, apalagi di perangkat daerah yang jumlah pegawainya banyak seperti di Bapenda ataupun di Disdik, itu kan agak khawatirnya keteteran. Jadi masing-masing pegawai memiliki kesadaran untuk dapat mengupdate perubahan sekecil pun di datanya di Siap Jabar. Itu akan sangat membantu kita di BKD kita dalam merumuskan kebijakan. Iya, Akang Teteh ini kan udah ada PDAJ ya, Bu ya. PDAJ peremajaan data ASN Jabar. Jadi Akang Teteh bisa memasukkan data pribadinya supaya itu dia kebijakan yang diambil adalah sesuai dengan realisasi yang sekarang saat ini. Oke. Itu sudah ya Kang dari pengadaan CPNS P3K maupun dari mutasi. Nah, kalau misalnya evidence apa saja yang disajikan dalam pemenuhan aspek 2 terkait pengadaan ASN ini, apa ya? Dalam penilaian sistem ini seperti apa Kang Teh? Untuk pengadaan sih sebetulnya mah relatif lebih mudah ya ketika suatu instansi menjalankan pengadaan sesuai dengan peraturan yang ada, karena memang peraturannya sudah ada, tinggal menyiapkan dokumentasi barangkali. Jadi kaitan sama pengadaan itu kan mulai dari pengusulan ke Menpan, berarti surat gubernurnya atau bupati wali kota pengusulannya, kemudian rinciannya, terus kemudian juga pengumuman awal, pengumuman akhir gitu kan, hasil seleksi itu sebetulnya sudah relatif lebih kondusif lah kalau seandainya instansi itu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kemudian juga adanya peraturan internal tadi ada dari pengadaan, dari mutasi juga ada, kemudian juga ada juknisnya juga. Juknis juga tetap harus didokumentasi gitu ya, seperti pada saat pengadaan itu ada juknis pendaftaran, tata cara pemberkasan itu harus disiapkan juga juknisnya. Seperti itu. Dari mutasi juga mungkin Teh ada beberapa mutasi yang perlu didokumentasikan juga barangkali. Iya, pada dasarnya memang sama. Semua apa yang kita laksanakan memang harus terdokumentasikan dengan baik, karena itu sebagai bukti bahwa pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan gitu. Jadi kita memang harus benar-benar apik gitu ya kalau masalah dokumentasi, mulai dari surat, foto, terus langsung ketika misalkan instansi pusat mewajibkan kita untuk membuat peraturan juknis dari kebijakan tersebut, kita perlu segera untuk menindaklanjuti dalam bentuk pergub ataupun kepgub seperti itu. Iya, betul. Sama satu lagi Teh, laporan pelaksanaan ini penting juga. Karena salah satu bentuk akuntabilitas nih. Jadi itu juga bagian dari evidence, mulai dari laporan pengadaan, barangkali laporan ratsar itu merupakan bentuk yang aspek yang dinilai lah gitu kan. Betul, akuntabilitas tadi ya. Betul. Benar gak sih yang kita lakukan itu tenglabeng gitu nggak ada. Dan evaluasi juga ya. Betul. Jadi setelah melaksanakan kegiatan, kita buat laporan, kita mengevaluasi hal-hal apa yang dalam pelaksanaan kali ini itu kurang baik dan perlu kita perbaiki dengan menyusun rekomendasi tindak lanjut agar kesalahan yang sudah dilaksanakan tidak terulang di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Paling itu. Wow, gitu. Ini pertanyaan berikutnya sebenarnya dari seluruh video ini Kang ya, keunggulan yang telah dimiliki oleh Pemprov Jabar dalam hal pengadaan ASN ini. Boleh sekalian aku review dulu nanti tambahin ya. Boleh. Jadi sebenarnya keunggulan pengadaan ini ada 3 ya Kang ya. Yang pertama adalah dari segi CPNS, tes P3K, terus kemudian pindah instansi, semuanya sudah dilakukan dengan transparan. Tadi kan dari mulai pengumuman ada semuanya di medsos, di website kita. Jadi jangan percaya sama pengumuman-pengumuman lain di luar itu gitu, karena bentuk terbuka kita ada di website dan di media sosial. Terus kemudian pelaksanaannya juga sebelumnya perencanaan dulu ya. Perencanaan sudah ada
apa namanya pergubnya dan lain-lain itu sudah berdasarkan anja pertimbangan dari perangkat daerah masing-masing. Betul. Dan itu sudah dipikirkan oleh tim dari WKD. Nah terus pelaksanaan nih dari mulai CPNS, P3K semua sudah dilakukan dengan komputer CAT tadi Kang. Betul. Kemudian diumumkan melalui YouTube live score-nya, bahkan orang yang mengikuti tes sudah tahu nih real time-nya tesnya mereka nilainya berapa. Terus dari segi mutasi juga sebenarnya ini ya Teh ya, tesnya juga sekaligus gitu semuanya dan itu komputer dan masing-masing bisa melihat skor satu sama lain seperti apa di pengumuman. Itu sudah adalah bentuk transparansi dari yang udah kita usahakan ya Kang ya Teh. Betul. Gitu. Dari sampai pengumuman akhir ya sampai diterima juga semuanya diumumkan. Betul. Gitu. Selain itu mangga Kang ditambahin keunggulan. Mungkin ada satu lagi yang paling terbaru nih, kemarin kita baru rilis juga di tahun 2022, kita ada aplikasi informasi internal. Jadi informasi internal ini merangkum data-data yang dari punya mutasi, dari pensiun gitu kan, digabungkan dalam satu data untuk menyusun perencanaan kebutuhan. Oh, jadi langsung terintegrasi ya yang pensiun sampai mau pengadaan kembali. Betul, ya. Jadi ketika satu jabatan itu ada yang pensiun bisa diusulkan di tahun berapa melalui mekanisme apa, baik itu mutasi, P3K atau CPNS. Dan ini kan menjadikan data pokok nih, data pokok bagi pengelola kepegawaian dalam merencanakan kebutuhan ASN. Iya, gitu. Cuma ada di Jabar kayaknya kayak gitu ya. Dan informasi ini nilai plusnya dia sudah disesuaikan dengan Kepgub Anjab ABK yang berlaku saat ini. Itu jadi yang paling penting. Jadi kita itu tadi kalau misalkan kita mengecek perangkat IRA, formasi yang kosong berapa, bisa real time kita dapatkan dari aplikasi informasi tersebut. Betul, itu. Jadi kolaborasi antara BKD dengan biro organisasi. Betul, iya. Yang 3 pilar. Jadi intinya untuk yang aspek 2 untuk pengadaan ini sih sebetulnya tuh antara 3 pilar ya Intannya. Dan sistem merit sih pada umumnya gitu kan ada BKD, biro organisasi dan BPSDM. Betul. Wow, iya. Ini mah unggul pisan Jabar juga. Nah, itu adalah digitalisasi memudahkan kita ya Kang ya dalam proses tadi real time mendapatkan data kemudian memutuskan kebijakan. Betul. Keren banget tuh. Terakhir nih Kang Teh, apa harapan ke depan nih terkait pengadaan ASN di Pemprov Jabar? Jadi untuk yang harapannya ke depan barangkali lebih update datanya lebih baik lagi gitu kan, perangkat daerah bisa mengupdate data kebutuhan lebih baik lagi. Mudah-mudahan optimalisasi data yang tadi kita harapkan itu nanti menghasilkan rekrutmen ASN yang lebih baik lagi. Iya. Betul. Intinya dari situ. Data karena data yang valid, data yang tepat akan membuat suatu kebijakan yang tepat juga. Betul. Sama mau yang ditambahin terkait dengan pengadaan ya. Sebenarnya baik itu dari CPNS maupun dari mutasi, pada dasarnya karena kita membuka akses informasi selebar mungkin, seterbuka mungkin terkait dengan informasi CPNS, P3K dan mutasi, kami juga ingin menghimbau gitu ya kepada Akang Teteh yang memiliki minat untuk mutasi ke Jawa Barat untuk tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu karena mutasi ataupun penerimaan pegawai di Jawa Barat itu gratis gitu, tidak memungut paling penting tidak memungut peser pun gitu. Jadi itu dikhawatirkan ada oknum tertentu betul, karena pada dasarnya kita ya free aja gitu, tidak membutuhkan biaya apapun untuk pindah. Jangan sampai udah bayar padahal itu beneran prestasinya dia gitu ya, bisa gitu. Iya, betul. 0 rupiah Akang Teteh, saya juga nggak pernah bayar apa-apa. Waktu itu tes saya online bahkan Teh gitu. Jadi benar-benar nggak ngeluarin uang lah untuk ongkos. Kalau yang sekarang Akuisisi Talenta kan untuk wawancara final kita adakan di Bandung, berarti peserta yang berada dari luar Bandung, luar Jawa Barat gitu memang harus ke sana. Berarti memang membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang ditanggung masing-masing. Kalau angkatan Teteh kan online semuanya ya. Nah sekarang kita uji cobakan karena beberapa calon atasan mengusulkan untuk dapat mewawancara tatap muka. Karena kan mungkin ada keterbatasan ketika pelaksanaan wawancara itu dilakukan secara online. Akan lebih mudah untuk menilai aspek kepribadian dan aspek-aspek lainnya ketika wawancara dilaksanakan secara langsung. Jadi mungkin untuk yang perlu dialokasikan anggaran adalah untuk ke Bandungnya untuk wawancara, tapi untuk proses mutasinya tidak ada. Dan itu memang untuk keperluan diri sendiri ya, keperluan pribadi ya Teh ya, bukan diberikan kepada panitia, enggak sama sekali gitu. Akang Teteh baik P3K ya, biasanya suka ada Kang yang nanya ini bener enggak gitu. Pokoknya mah 0 rupiah pengadaan di Jawa Barat. Gratis. Adapun memang itu adalah oknum, itu bukan tanggung jawab dari kami ya Teh ya.
Jadi Dan mohon jangan untuk percaya. dapat Akang Teteh juga untuk dapat memilah informasi dengan baik, cross check ketika ada informasi-informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab, karena layanan call center kita itu dibuka, terus kita pun komunikatif, responsif terhadap aduan ataupun informasi apapun. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat informasi yang valid gitu ya dari BKD. Udah era digital gini gampang kita mau nyari informasi gitu Jadi ya. informasi yang resmi itu hanya dari kanal BKD, betul. BKD Provinsi Jawa Barat gitu kan ya. Dan instansi pemerintah lah ya, jangan di luar instansi pemerintah itu belum bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Iya betul. Oke, Akang Teteh, terima kasih sudah berbagi tentang pengadaan ASN di Pemprov Jabar. Tadi ya sudah saya resume karena Akang Teteh kan udah mendengar semuanya. Ini istilahnya daging semua ya obrolannya. Daging semua kayak agak-agak terserah ngomong daging semua. Ada perempuan. Oke, Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi lainnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib-ajib, dadah. Ajib-ajib.